zakat fitrah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua kita Mas Alvin. Silakan dipimpin Mas Alvin. Semoga dengan doa tadi kegiatan pada pagi hari ini bisa lancar. Selanjutnya pembiasaan lagi kita akan menghafalkan surat An-Nasr. Sudah hafal belum? Sudah. Ya silakan dipimpin Mas Alvin. Mari kita baca surat An-Nasr. Namun alam bisa memberi tanda. Jadi kita sebagai manusia wajib menjaga alam sebagai bukti kita mencintai sahabat. Satu garis Pancasila. Mari kita belajar berdoa Pancasila. Terima kasih. Semoga dari lagu nasional yang kita lakukan ini kita bisa menambah rasa nasionalisme. Lanjut. Bu Guru ingin bertanya pada kalian. Pertanyaan yang pertama, sudahkah kalian menjaga alam sekitar? Apa yang kalian lakukan untuk menjaga alam sekitar? Membuang sampah pada tempatnya. Yang lain? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Di rumah kalian juga harus ada tumbuh-tumbuhan. Sampai pembelajaran pada pagi hari ini tentang gaya hidup berkelanjutan. Melalui pengalaman pengelolaan proyek ini, selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, peserta didik atau kalian diharapkan mampu mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, Bu Guru ada video untuk menambah wawasan kalian mengenai gaya hidup berkelanjutan. Silakan disimak. Dan video tadi coba dilihat. Tadi di situ ada berbagai cara yang digunakan untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama apa? Apa? Terus refuse. Terus recycle. Nah, itu tadi yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Recycle itu mendaur ulang. Kita SBK dulu. Biar kalian semangat. Tambah semangat. Terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan belajar nih pengertian tentang P5. P5 adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Apa manfaat P5? Nah, itu ada untuk memperkuat karakter peserta didik dan mengembangkan kompetensi mereka untuk menjadi warga dunia yang aktif, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan terkait penyelesaian isu-isu yang ada di dunia. Selanjutnya, Bu Guru, ada pertanyaan, silakan dijawab. Pernahkah kalian melihat proses membatik? Pernah. Apakah kalian mempunyai kain batik atau baju batik ini? Ya. Apakah kalian tahu apa itu batik ekoprint? Belum. Nanti kita belajar. Gaya hidup berkelanjutan. Sekarang Bu Guru mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gaya hidup ini berfokus pada praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara garis besarnya, menjaga lingkungan. Ekoprint adalah sebuah teknik untuk mencetak dan mewarnai sesuatu dengan bahan-bahan alami yang berbasis dari tumbuhan. Kain yang digunakan adalah kain rayon, sutra, dan sebagainya. Dengan kata lain, yaitu memindahkan pola atau bentuk dedaunan dan bunga-bunga ke atas permukaan kain atau kertas atau bahan lain yang dapat menyerap warna. Nah, sekarang istilah ekoprint. Yang pertama, nah ini biasanya digunakan ketika praktek ekoprint. Yang pertama ada ekoding, yaitu teknik pencapan warna dari bahan berbagai warna daun alam. Daun, bunga, kulit, kayu, akar, pada kain kulit atau kertas melalui pengukusan. Jadi, cara yang digunakan ekoding adalah mengukus.
Kemudian teknik yang digunakan. Teknik yang digunakan ada 3. Yang pertama ada teknik pounding atau dipukul. Kemudian yang kedua ada teknik steaming atau dikukus. Yang ketiga ada teknik fermentasi atau merendam daun. Nanti praktek kita akan menggunakan teknik pounding atau dipukul. Alatnya sudah disiapkan. Nah, minggu depan kita akan pakai. Nah ini daun dan bunga yang dapat digunakan untuk ekoprint. Yang pertama ada daun yang ketika kamu remas, daun tersebut ketika kamu remas mengeluarkan warna hijau, warna merah, atau warna ungu. Contohnya seperti apa? Daun jati. Kalian pernah melihat daun jati? Kalau kalian remas daun jati warnanya apa? Merah. Daun ketapang. Kalau daun ketapang itu di sini sudah jarang ya. Daun laku. Sudah pernah melihat daun laku? Itu biasanya tumbuh di pinggir-pinggiran sumur itu. Daunnya agak panjang-panjang. Daun papaya sudah pernah lihat? Kalau kalian remas, daunnya berwarna apa? Hijau. Daun yang ketika diremas mengeluarkan warna, contoh bunga sepatu. Bunga sepatu pernah melihat? Warnanya apa bunga sepatu? Merah. Nanti kalau kalian tumbuh, bunga itu akan berwarna ungu kemerahan. Selanjutnya sekarang silakan kalian tulis daun apa saja yang bisa digunakan ekoprint. Silakan ditulis. Boleh. Di sekitar kalian, di sekitar rumah boleh, di sekitar sekolah juga boleh. Boleh. Bunga boleh. Daun dan bunga silakan disebutkan di sekitar rumah kalian atau di sekitar sekolah juga boleh. Silakan dicatat di situ. Atasnya kalian tulis bahan membuat ekoprint. Bahan yang pertama apa ini tadi? Kain. Silakan ditulis kain. Ini kain. Kita menggunakan apa? Palu. Kemudian selanjutnya ada plastik. Plastik ini gunanya untuk apa? Plastik ini digunakan untuk mengalasi atau di atasnya nanti kita alasi. Apa ini? Tepung. Betul masalah? Tawas. Tawas ini nanti digunakan untuk merendam kain kalian yang sudah kalian kasih warna dari daun tadi. Kemudian direndam akan warnanya awet. Cuka. Untuk membuat ekoprint akan disiapkan. Motivasi tentang gaya hidup setelah melihat video tadi apa yang kalian pelajari? Kalau mengumpul sampah atau membuang sampah sembarangan, tadi di video menyebabkan apa? Banjir. Terus lama-kelamaan bumi ini akan apa? Hancur. Nah, kita sebagai generasi di masa depan diharapkan bisa menjaga lingkungan. Kalau kemarin kita pengenalan ekoprint, sekarang kita belajar tentang kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu apa? Kontekstualisasi itu mengaitkan dengan kehidupan yang nyata di sekolah kalian. Terus dulu ada pertanyaan. Ada tentang batik ekoprint. Siapa yang tahu kemarin batik ekoprint itu artinya? Batik terbuat dari alam. Pernahkah kalian melihat pembuatan batik secara langsung? Siapa yang belum? Yang pernah? Kalau kalian ingin melihat, kalian bisa jalan-jalan ke daerah Solo. Itu ada. Identifikasi masalah. Sebutkan satu pencemaran yang ada di lingkungan sekolah kita. Buang sampah sembarangan, sampah plastik, sampah daun. Nah, kalau kalian melihat di sekeliling sekolah kita sudah ada banyak pohon-pohon. Dan itu kalau daunnya berbulan itu juga termasuk sampah. Apakah sampah tadi yang kalian sebutkan tersebut bisa diatasi? Bisa. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau sampah plastik tadi diapakan? Didaur ulang. Kalau sampah daun dibuat. Kita diskusi dulu. Daun apa yang akan kita bawa, bunga yang akan kita bawa. Dicatat dulu, nanti kamu menyalin di buku kamu. Daun yang bisa kita gunakan untuk ekoprint kemarin daun apa? Daun mangga muda. Daun pepaya. Kita tentukan daunnya yang akan kita bawa.
dulu, kemudian daun dan bunga kalian susun. Setelah direndam di air curah tadi, kalian susun di atas kain. Tumbuk daun tadi yang sudah kamu susun, kemudian ditutup dengan plastik. Atasnya ditutup plastik, kemudian kamu tumbuk sampai mengeluarkan warna. Kalau daun mengeluarkan warna apa? Hijau. Terus kalau bunga-bunga nanti mengeluarkan warna merah atau warna ungu. Kemudian setelah ditumbuk nanti diamkan beberapa jam. Jadi jangan kamu angkat dulu plastiknya, biar menempel dulu baru kamu angkat. Ini nanti tahap terakhir atau tahap finishing. Kalau sudah selesai menumbuknya, daunnya yang tadi sudah kering, nanti direndam dengan air menggunakan tawas. Beberapa menit nanti direndam. Habis itu nanti dijemur atau diangkat. Ini contohnya. Kalau sudah jadi nanti contohnya seperti ini. Nah, kemudian ini kelompoknya. Silakan dibaca kelompoknya, kemudian cari tempat duduk. Ayo, yang pertama Mas Dio, Mas Ilham, Mbak Devi. Terus sama, ayo. Mikir dulu anak-anak ya. Lah mati Pak Fauzi. Ini gimana ini? Nanti mau buat lagi yang lebih besar. Ada eksekutif dari Buah Naga. Untuk menindaklanjuti program P5 saya mengenai tema dari berkelanjutan dengan kegiatan Ekoprint Batik Ramah Lingkungan, saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk mengajak anak-anak beserta guru dalam mengembangkan program Ekoprint tersebut. Kemudian besok saya juga ingin minta izin untuk memperkenalkan kegiatan tersebut di sebuah kelas SDN Marsati Jatilan. Untuk program Bu Siti Aisyah yang akan melaksanakan program P5 tentang Ekoprint batik bisa dilaksanakan besok pagi, saya izinkan dengan harapan kegiatan P5 dari Bu Siti Aisyah bisa membawa dampak positif pada anak-anak dan bisa menjaga lingkungan sekitar dengan nyaman. Kegiatan tentang Ekoprint Batik Ramah Lingkungan. Siapa yang tahu tentang Ekoprint? Belum? Oke, dikenalkan dulu tentang Ekoprint. Nah, ini contoh dari Ekoprint. Dari gambar ini bisa kita lihat Ekoprint itu adalah batik yang berasal dari tumbuhan alam. Iya. Contohnya apa? Daun. Kayak nanti ada prosesnya. Nah, ini proses pembuatan dari Ekoprint.
kalian susun di atasnya, kemudian ditutupi dengan plastik dan ditumbuk menggunakan paru. Maksudnya nanti ada ini proses pembuatannya. Kalau tadi setelah ditumbuk, kemudian dijemur. Nah, dijemur dulu. Sebelum dijemur, kemudian ini ada prosesnya. Setelah ditumbuk tadi dijemur sebentar biar kering, terus kita masukkan ke dalam air. Air yang berisi tawas. Dicuci menggunakan air yang berisi air tawas, dicampur dengan tawas. Dibersihkan. Selanjutnya, setelah dicuci dan direndam dengan tawas, kemudian dijemur. Nah, ini proses penjemurannya seperti ini. Dijemur di tempat yang panas agar tadi kita sudah belajar apa? Ekoprin. Ekoprin itu apa tadi? Berarti berasal dari contohnya apa yang bisa buat ekoprin? Teman-teman kalau mau, kalian mau tidak mempraktekkan ekoprin? Kapan-kapan kita belajar tentang ekoprin. Kita praktekkan, kita buat ekoprin. Nah, tadi kalau setelah dijemur hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa dibuat untuk tas, kemudian dibuat untuk disney atau baju pun juga bisa. Tentunya seperti ini. Ekoprin ini bisa kalian jadikan untuk ide berwirausaha nanti. Ketika kalian sudah dewasa, kalian bisa menggunakan ekoprin ini untuk berwirausaha.